Hai Cinggude, seperti janji di video sebelumnya, hari ini aku akan membahas kejadian nyata fakta menarik seputaran film Taxi Driver. So, langsung saja nih kita masuk ke videonya. Let's go! Awal mula kejadian pemberontakan. Nah, di movie diceritakan jika warga Korea Selatan ingin menurunkan Presiden Korea, Chon Doo-hwan. Nah, siapa sebenarnya Presiden Chon Doo-hwan? Mengapa Presiden Chon Doo-hwan ingin diturunkan oleh warga Korea Selatan? Jadi, tahun 1979, Presiden Korea Selatan Park Chung-hee meninggal dunia karena dibunuh. Park Chung-hee merupakan presiden terlama sekaligus pemimpin militer. Dan Chon Doo-hwan lah yang memimpin tim investigasi kasus tersebut. Hingga akhirnya terjadilah kudeta militer, dan Chon Doo-hwan pun mengambil alih semua kekuasaan Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Korea. Sejak saat itu, Chon Doo-hwan pun sering mengambil keputusan yang disebut sebagai de facto Korea Selatan alias presiden. Namun, Presiden Chon Doo-hwan dikenal sangat diktator, sering membungkam media massa, dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi, hingga memberlakukan darurat militer. 14 Mei 1980, sebuah buku karya George Katsiavikas mengatakan warga Korea Selatan menentang kembalinya pasukan militer. Hal ini disuarakan oleh 70.000 mahasiswa di ibu kota Seoul. Angkanya pun terus bertambah. Begitu banyak masyarakat yang mendukung Korea Selatan menjadi negara yang demokrasi. Berbagai aksi demonstrasi dilakukan menuntut penurunan Presiden Chon Doo-hwan. Nah, awalnya nih semua daerah melakukan demonstrasi, namun berhenti. Tetapi berbeda di kota Gwangju. Demonstrasi tetap berlanjut. Tidak hanya disuarakan oleh mahasiswa, tapi juga beberapa pelajar dan warga sipil. Hal ini cukup jelas ya, tergambar di film Taxi Driver. Fakta yang kedua, ratusan tentara dikirim ke kota Gwangju. Demonstrasi menuntut pembebasan darurat militer terus berlanjut. Puluhan ribu mahasiswa dan pengunjuk rasa turun ke jalan di kota Gwangju. 17 Mei 1980, Presiden Chon Doo-hwan mengirimkan tentara tambahan ke Gwangju lengkap dengan persenjataan. Sehari setelahnya, mulailah terjadi pemberontakan. Para tentara begitu kasar, mereka langsung memukuli semua warga yang ada di tempat aksi demo dengan menggunakan beton stick tongkat tentara. Para pendemo pun membalasnya dengan melempar batu. Akibat kejadian ini, begitu banyak warga yang berkumpul. 2.000 massa berkumpul untuk memprotes hal tersebut. Ternyata, Presiden Chon Doo-hwan pun kembali mengirimkan 700 tentara ahli. Mereka langsung memukuli semua warga tanpa pandang bulu. 20 Mei 1980, sekitar 10.000 orang memprotes di pusat kota Gwangju. Tentara tambahan pun kembali dikirim, sekitar 3.000 pasukan. Mereka menembaki kerumunan dengan menggunakan gas air mata, menembaki siswi SMA Pusat Gwangju, supir ambulan dan taksi yang mencoba membantu korban. Warga Gwangju yang saling membantu. Seperti yang digambarkan di movie, warga Gwangju membantu satu sama lain saat aksi demonstrasi besar-besaran terjadi. Salah satunya adalah jasa supir taksi, yang saat ini masih begitu dikenang. Para supir taksi membantu mengevakuasi korban ke rumah sakit meskipun mobil mereka ditembaki. Dikutip dari gwangju.co.kr, warga dari berbagai kalangan usia mengantri mendonorkan darah untuk korban aksi demo. Karena dalam sekejap, rumah sakit berubah menjadi sangat kacau. Begitu banyak korban yang meninggal dan cedera. Dalam movie juga diceritakan jika warga Gwangju memberikan bensin gratis kepada pengemudi taksi karena taksi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Fakta yang ketiga, media massa yang dibungkam. Pada masa pemerintahan Presiden Chon Doo-hwan, kebebasan berpendapat sangat dibatasi.
Media-media massa bahkan memberitakan hal yang tidak benar mengenai keadaan di Gwangju. Dikutip dari jurnalis Cho Sang-hun dalam The New York Times, Chon Doo-hwan, jentera militer yang merebut kekuasaannya dalam kudeta militer, menyalahkan perusuh keji dan penghasut komunis atas kejadian kekerasan di kota Gwangju. Sama seperti yang digambarkan di movie, beberapa orang di luar kota Gwangju mengira jika di Gwangju terjadi pemberontakan karena adanya gangster dan komunis. Peter dalam sebuah dokumentasi tentang keadaan Gwangju juga mengatakan, "Aku mendengar semua orang berteriak, dan aku merekam semua momen tersebut walaupun dengan air mata yang mengalir, karena kejadian ini begitu sedih. Aku tahu media Korea Selatan mengatakan kebohongan, dan aku juga sadar betapa bahayanya kebenaran kejadian ini jika diungkapkan. Tapi aku tidak bisa diam terhadap kejadian yang sebenarnya terjadi." Reporter Jurgen Hinz-Peter. Jurgen Hinz-Peter adalah seorang reporter asal Jerman yang bekerja pada kantor berita ARD Jerman. Dia merupakan salah satu saksi hidup kejamnya pembantaian yang terjadi di Gwangju, Mei 1980. Peter bersama seorang teknisinya, Henning Srumors, terbang ke Korea Selatan dari Tokyo. Lewat catatannya, Peter merasa keberhasilan untuk memasuki Korea Selatan seperti keajaiban yang tidak dapat ia mengerti. Karena saat itu, Korea Selatan sedang memperlakukan pengawasan yang ketat terhadap awak media, baik lokal maupun pers asing. Banyak wartawan yang menjadi korban, bahkan beberapa kantor berita ditutup dan dibakar. Keajaiban yang kedua adalah ia bertemu dengan supir Kim, supir taksi yang mampu membawanya ke kota Gwangju, padahal saat itu kota Gwangju diblokir oleh para tentara. Lewat tulisan yang ia buat tahun 2016, Peter bercerita tentang supir Kim. Kim tidak mengindahkan rambu-rambu larangan memasuki kota Gwangju yang terpasang di sepanjang jalan. Ia terus melaju kencang di jalanan yang telah kosong selama kurang lebih 1 jam. Sebelum pengecekan militer yang membuat kami memasuki kota Gwangju melalui rute alternatif. 22 Mei 1980, dengan segala macam permasalahan, akhirnya Peter berhasil membawa file rekaman dengan menyembunyikannya dalam kemasan kue kaleng. Setelah berita kekejaman pembantaian Gwangju mengudara, perlahan dunia mulai tahu betapa kejamnya pemerintahan Chon Doo-hwan yang dibalut dengan kebohongan. Hingga 7 tahun setelah berita tersebut disiarkan, Korea Selatan mengadakan pemilu pertama kali dan kembali menjadi negara yang demokrasi. Sosok asli supir Kim. Pasti banyak nih yang bertanya-tanya, ada nggak sih sosok asli supir Kim seperti yang digambarkan di movie? Dan yap guys, itu benar, sosok aslinya itu ada di dunia nyata. Dikutip dari chongahdaily.joins.com, Kim Seung-pil, anak dari supir Kim, mengungkapkan foto Jurgen Hinz-Peter dengan ayahnya ke media dan mengatakan, "Saya senang bisa memperingati ayah saya dengan cara yang pantas ia dapatkan, yaitu mengungkapkan kebenaran kepada publik." Menurut Seung-pil, ayahnya bukan hanya seorang supir taksi, tetapi juga pemandu. Dia beberapa kali bekerja sama dengan wartawan asing. Namun sayangnya, supir Kim meninggal tahun 1984 karena menderita kanker. Mungkin karena ini kali ya, Peter tidak bisa menjumpai supir Kim meski sudah mencari keberadaan supir Kim selama beberapa tahun melalui beberapa orang. Namun berbeda nih dengan di movie. Jika di movie dikatakan anak supir Kim adalah perempuan, tapi faktanya nih, anak supir Kim adalah laki-laki yang bernama Kim Seung-pil. Akhir cerita pembantaian Gwangju. Setelah berita pembantaian Gwangju mulai terungkap, beberapa daerah lain mulai melakukan gerakan demonstrasi. Tahun 1983 hingga 1986, tercatat lebih dari 160.000 mahasiswa melakukan demonstrasi, memprotes rezim militer dan kedudukan tentara Amerika Serikat di Korea Selatan. Tahun 1988, Chon Doo-hwan meminta maaf atas segala tindakan otoriter yang ia lakukan selama ia berkuasa, termasuk menyingkirkan jurnalis, pejabat negara yang tidak ia sukai,
hingga kasus korupsi yang menimpanya. Saya sungguh menyesali dosa-dosa saya. Saya siap menghadapi penderitaan apapun dan tidak akan melalaikan tanggung jawab atas hasil perbuatan saya. Tetapi Chonduan tetap diadili atas kudeta militer, pembantaian Gwangju, dan beragam kasus suap. Ia pun divonis mati. Tapi hukuman ini diringankan menjadi penjara seumur hidup. Namun setahun kemudian, Chonduan diampuni oleh Presiden Kim Yong-san. Chonduan pun meninggal dunia tahun 2021. Meski demikian, hingga saat ini beberapa warga Korea Selatan masih tidak terima atas segala tindakan Chonduan. Channel YouTube Asian Boss bahkan mewawancarai beberapa warga Korea Selatan mengenai kematian Presiden Chonduan. Sangat disesalkan dia meninggal tanpa meminta maaf ataupun mengungkapkan penyesalan mengenai insiden Gwangju. Ungkap Lawyers for Democratic Society, grup pengacara yang mewakili beberapa korban. Tahun 2019, patung Chonduan yang berada di penjara muncul di Gwanghwamun Square. Beberapa warga bahkan menunjukkan kemarahan mereka. Nah, berbeda nih dengan Presiden Chonduan, warga Gwangju begitu menghargai jasa Jarjan Hins-Peter. Jarjan Hins-Peter meninggal dunia tahun 2016. Masyarakat Korea bahkan mengadakan upacara peringatan untuk Hins-Peter di Taman Peringatan Gwangju yang dibangun oleh Yayasan Peringatan 18 Mei dan dinamai khusus untuk Jarjan Hins-Peter. Istri Jarjan Hins-Peter, Ideltrud Bramstip, berpartisipasi dalam acara ini. Ia pun mengatakan, impian suami saya adalah dimakamkan di sebelah orang-orang dan para mahasiswa yang tewas dalam pembantaian Mei 1980 saat berjuang untuk demokrasi. Saya juga berpikir untuk menguburnya di lokasi bersejarah seperti ini, sesuai dengan keinginannya. Pameran foto-foto yang diambil oleh Peter tentang kejadian Gwangju pun diadakan di May 18 Memorial Park, Gwangju. Dalam sebuah wawancara, Peter mengatakan, "Tak pernah sekalipun dalam hidup saya, termasuk ketika saya melihat perang Vietnam, saya melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini." Kira-kira cukup menggambarkan ya kejamnya pembantaian Gwangju. Berikut beberapa adegan di film dan dokumentasi asli yang diambil oleh Jarjan Hins-Peter. Dan guys, itulah beberapa fakta menarik seputaran film Taxi Driver. Senjata terbaik pemerintahan diktator adalah kerahasiaan. Senjata paling baik pemerintahan demokratis semestinya keterbukaan. Indonesia sebagai negara demokrasi, semoga saja bisa menjalankan demokrasi dengan seharusnya. So guys, sekian dulu untuk video hari ini. See you in next video.